Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A22123131, kelas B, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Mungkin dari teman-teman sekalian belum mengerti apa itu definisi sistem reproduksi, maka saya akan menjelaskan apa itu definisi sistem reproduksi, yaitu sistem reproduksi merujuk pada serangkaian organ dan struktur dalam tubuh yang berperan dalam proses reproduksi atau pembentukan keturunan pada makhluk hidup. Pada manusia, sistem reproduksi melibatkan organ-organ seperti testis dan ovarium, serta organ-organ lain yang mendukung fertilisasi dan perkembangan embrio. Perlu teman-teman ketahui bahwa sistem reproduksi pada makhluk hidup memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup dan keberlanjutan populasi. Contohnya, pada manusia, sistem reproduksi memungkinkan pewarisan sifat genetik, mempertahankan keberagaman genetik, dan memastikan adanya generasi baru untuk menggantikan yang lama. Selanjutnya kita akan beralih pada slide berikut, yaitu pentingnya sistem reproduksi pada makhluk hidup. Sistem reproduksi pada makhluk hidup memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup dan keberlanjutan populasi. Fungsi utamanya termasuk 1. Pewarisan sifat genetik. Nah, pada pewarisan sifat genetik, sistem reproduksi memungkinkan transfer sifat genetik dari generasi satu ke generasi berikutnya. Ini penting untuk mempertahankan karakteristik unik dan adaptasi yang diperoleh dari lingkungan. Dan fungsi keduanya, keberagaman genetik, yaitu melalui reproduksi terjadi variasi genetik yang penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Keberagaman genetik meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup spesies dalam menghadapi tekanan seleksi alam. Yang ketiga yaitu pada pertukaran genetik. Pada reproduksi seksual, pertukaran genetik antara induk menyebabkan kombinasi baru gen, meningkatkan potensi adaptasi dan kelangsungan hidup keturunan. Baik, itulah pentingnya sistem reproduksi pada makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nah, pada reproduksi seksual, tumbuhan memiliki organ reproduksi jantan, yaitu antara lain stamen dengan serbuk sari. Dari organ reproduksi betina seperti pistil dengan ovarium. Polen dari serbuk sari diterbangkan ke ovarium untuk membuahi sel telur, membentuk biji yang kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Pada reproduksi aseksual melibatkan pembentukan individu baru tanpa melibatkan penggabungan sel kelamin. Ini dapat terjadi melalui proses seperti stek, rimpang, umbi, tunas, dan pembentukan spora. Kombinasi kedua jenis reproduksi ini memberikan tumbuhan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan dan kondisi tumbuh yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuahan pada tumbuhan. Proses pembuahan pada tumbuhan melibatkan dua tahap utama, yaitu yang pertama adalah penyerbukan. Pada penyerbukan terdapat dua tahap, yaitu transfer polen. Polen biasanya disebut dengan serbuk sari. Dari antera, bagian serbuk sari, bunga jantan yang biasa disebut stamen, ditransfer ke stigma bagian atas pistil bunga betina. Yang kedua yaitu tahapnya pertumbuhan polen tabung. Tabung polen tumbuh dari stigma menuju ovarium, membawa sel kelamin jantan, yaitu sperma, ke sel telur yang terletak di dalam ovarium. Yang kedua adalah pembuahan. Tahap pada pembuahan yaitu fusi sel kelamin. Sel sperma dari tabung polen bertemu dengan sel telur di ovarium. Yang kedua pembentukan zigot, yaitu fusi sel sperma dan sel telur membentuk zigot. Yang ketiga pembentukan bijian atau buah.
Zigot berkembang menjadi biji dan ovarium berkembang menjadi buah yang melindungi dan membantu penyebaran biji. Contoh tumbuhan yang menunjukkan proses ini adalah tanaman berbunga seperti angiosperma, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Misalnya, pada bunga tanaman tomat, proses ini penting untuk reproduksi seksual dan keragaman genetik dalam populasi tumbuhan. Baik, itulah sistem reproduksi pada tumbuhan dan proses pembuahan pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dan aseksual adalah dua bentuk utama reproduksi pada hewan, dan keduanya memiliki perbedaan signifikan. Pada reproduksi seksual melibatkan penggabungan sel kelamin jantan dan betina, yaitu spermatozoa dan sel telur, untuk membentuk zigot. Pada reproduksi aseksual tidak melibatkan penggabungan sel kelamin. Individu baru berkembang dari satu orang tua atau struktur tertentu tanpa menyertakan pembuahan. Jadi dapat kita pahami bahwa reproduksi seksual melibatkan penggabungan sel kelamin, sedangkan reproduksi aseksual tidak melibatkan penggabungan sel kelamin. Contoh reproduksi seksual adalah pada mamalia, burung, dan sebagian besar hewan vertebrata. Sementara itu, reproduksi aseksual terjadi pada bakteri protozoa dan beberapa hewan seperti kecoa dan cacing pipih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang 3 jenis reproduksi pada hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang bertelur dan embrio yang berkembang di dalam telur di luar tubuh induk. Sedangkan vivipar adalah hewan yang melahirkan anak yang telah berkembang di dalam tubuhnya. Pada ovovivipar adalah hewan yang bertelur, tetapi telur tersebut menetas di dalam tubuh induk dan anaknya dilahirkan setelah telur menetas. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembiakan pada hewan. Proses pembiakan pada hewan melibatkan langkah-langkah penting dalam siklus hidup untuk menghasilkan keturunan. Berikut adalah tahapan umum dalam reproduksi seksual pada hewan, yaitu yang pertama, pertemuan sel reproduksi. Jantan menghasilkan sel reproduksi yang biasanya disebut sperma, dan betina menghasilkan sel reproduksi yang biasanya disebut telur atau ovum. Pertemuan sel-sel ini biasanya terjadi melalui perkawinan atau aktivitas khusus, seperti pengeluaran sperma di lingkungan tempat telur berada. Tahapan umum yang kedua yaitu fertilisasi atau pembuahan. Sperma memasuki telur, membentuk zigot. Fertilisasi dapat terjadi di lingkungan eksternal atau internal tergantung pada spesies. Tahapan yang ketiga yaitu pembentukan zigot. Zigot adalah sel yang hasil dari penggabungan sperma dan telur. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio melalui serangkaian pembelahan sel. Itulah sistem reproduksi pada hewan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu jantan dan betina. Pada sistem reproduksi pria, saya akan menjelaskan tentang anatomi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari testis, epididymis, saluran deferens, vasikula, seminalis, kelenjar prostat, dan penis. Testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya saya akan membahas tentang produksi dan perjalanan sperma. Sperma atau air mani adalah cairan yang mengandung sel-sel sperma dan berasal dari organ reproduksi pria. Proses reproduksi sperma disebut spermatogenesis dan terjadi dalam testis. Sel sperma dibentuk melalui pembelahan sel-sel germinal dalam testis. Setelah dibentuk, sperma bergerak melalui saluran reproduksi pria.
Contoh perjalanan sperma yaitu pembentukan di testis, lalu matang dan disimpan di epididymis. Yang ketiga, ejakulasi dari penis selama aktivitas seksual. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita. Anatomi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Tuba falopi menyampaikan sel telur ke uterus, di mana kehamilan dapat terjadi. Vagina merupakan saluran keluar bagi bayi selama persalinan. Siklus menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan fisiologis bulanan pada organ reproduksi wanita. Dimulai dengan menstruasi hari 1 sampai hari ke-5, diikuti fase folikuler hari ke-1 sampai 13 dengan pertumbuhan folikel ovarium, ovulasi hari 14 dengan pelepasan sel telur, dan fase luteal hari 15 sampai 28 di mana korpus luteum memproduksi progesteron. Jika tidak ada pembuahan, siklus dimulai kembali. Jika terjadi pembuahan, kehamilan dimulai, dan siklus berhenti sementara. Selanjutnya, proses pembuahan dan perkembangan embrio. Pembuahan terjadi saat sel sperma bertemu dengan sel telur, membentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio melalui serangkaian pembelahan sel. Proses ini melibatkan morfogenesis dan organogenesis, membentuk lapisan-lapisan jaringan dan organ yang akhirnya menjadi organisme yang berkembang. Kesimpulan dari materi ini yaitu sistem reproduksi pada hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki perbedaan signifikan. Hewan umumnya memiliki sistem reproduksi internal, sementara tumbuhan umumnya memiliki reproduksi eksternal atau internal yang melibatkan polinasi. Manusia memiliki sistem reproduksi internal dengan organ reproduksi khusus seperti ovarium dan testis. Sedangkan tumbuhan memiliki organ reproduksi seperti bunga dan biji. Sistem reproduksi memiliki relevansi signifikan dalam kelangsungan hidup makhluk hidup karena memungkinkan transfer sifat genetik, memastikan reproduksi spesies, dan menjaga keragaman genetik. Ini penting untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan evolusi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya yang membahas tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.